Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudaraku sekalian. Kita akan diberkati Tuhan melalui program Wanita Surgawi ini. Untuk itu mari kita berdoa, mohon Bapa memberi hikmat marifat kepada kita untuk mendengar suara Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, taruh perkataanmu di mulut pelayan Tuhan Yesus ini, anakmu Erastus, agar hanya kebenaranmu yang kami dengar Bapa. Semua kami diberkati, termasuk pembicara sendiri. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, sering ada pertanyaan begini. Mengapa Tuhan seperti pelit berbicara? Seakan-akan Tuhan menahan suaranya untuk kita dengar. Dan memang kenyataannya sedikit sekali orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Padahal kita sering sekali dan mestinya setiap saat kita membutuhkan petunjuk bimbingan suara Tuhan. Mengapa terjadi hal ini, saudaraku? Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdialog dengan Tuhan. Ya. Walaupun kelihatannya tidak ada kisah mengenai dialog tersebut, tetapi peka terhadap apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Di Alkitab kita tidak menemukan Yusuf berdialog dengan Tuhan. Maksud saya Yusuf anak Yakub. Tetapi Yusuf bisa mengartikan mimpi beberapa kali, ya. Hal itu menunjukkan sebuah percakapan yang terus-menerus antara Yusuf dengan Allah. Nah, inilah yang kita mau pelajari bersama. Dan ini kabar baik bagi semua kita, karena kita diperkenan untuk bergaul dengan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa, menjadi anak bagi Allah yang menjadi Bapa kita. Dan Bapa juga berkenan berinteraksi dengan kita, berdialog dengan kita, saudaraku. Puji Tuhan. Satu hal yang saudara-saudara harus percaya dan menerima, bahwa Allah itu hidup. Allah itu hadir. Allah itu nyata. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu maha hadir. Kita harus percayai dulu segenap hati, segenap jiwa kita. Seluruh indera kita, seluruh saraf kita harus dicengkeram oleh keyakinan, ya, terhadap keberadaan Allah. Allah itu nyata, hidup, dan maha hadir, saudaraku. Kita harus mempercayai itu. Dan seluruh indera kita, saraf kita dicengkeram oleh kehadiran Allah tersebut. Masalahnya bagaimana kita bisa dicengkeram oleh kehadiran Allah?
jiwa kita dicengkeram oleh kehadiran Tuhan sehingga secara otomatis kita percaya dan menghayati mengenai keberadaan Allah. Ya saudara, kita harus melatihnya dengan selalu merenungkan dan menghayati keberadaan Allah. Kita memancing jiwa kita memancing seluruh indera kita untuk menghayati kehadiran Allah. Jadi kita harus mulai berkata kepada diri sendiri, Allah hidup, Allah maha hadir, Allah ada di sini. Katakan terus, sampai nanti Anda tidak perlu mengatakan hal tersebut, seluruh saraf saudara sudah dicengkeram oleh kehadiran Tuhan. Dan saudara sulit tidak percaya Allah itu. Ya, sulit tidak percaya Allah itu tidak ada. Sulit. Anda akan yakin Allah itu ada. Anda tidak bisa percaya Allah itu tidak ada. Yang Anda percaya Allah itu ada. Dicengkeram oleh kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Latih, ayo. Kedengarannya ini konyol, seperti anak-anak. Tetapi ini latihan yang tidak bisa tidak harus saudara dan saya lakukan. Allah ada, Allah nyata, Allah maha hadir. Dia ada di sini. Katakan terus. Katakan terus. Sebab kenyataannya banyak orang yang tidak percaya atau setengah percaya Allah itu ada. Sampai tidak bisa percaya kalau Allah itu ada. Sebagai bukti juga saudara, banyak orang Kristen sembarangan dalam berperilaku, sembarangan dalam mengucapkan kata-kata, sembarangan berbicara, sembarangan bertindak, sembarangan berperilaku. Itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin Allah hadir. Dan lebih lagi atau lebih nyata lagi kalau orang itu tidak percaya Allah itu ada adalah ketika berbuat sesuatu yang melanggar hukum, melanggar norma etika, melanggar kesucian Allah. Nah, kita harus mengakui, sadar dulu kita masih melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak ada perasaan takut akan Allah karena kita tidak menghayati keberadaan atau kehadiran Allah. Refleks emosi kita, ya kan? Tersinggung sedikit ngamuk, refleks emosi kita, refleks ketersinggungan, ya, refleks bohong, refleks sombong. Ya, ada kesempatan sombong dalam percakapan, ada kesempatan mau mengangkat diri, meninggikan diri, refleks kita mengangkat diri. Waktu kita tersinggung, refleks kita tersinggung. Itu refleks dosa seperti itu, saudara. Ya, kita alami. Kita sudah mengalami dan melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Belum refleks dosa yang lain. Tetapi ketika kita mau belajar mendengar suara Tuhan, karena Tuhan tidak pelit berbicara, kita mulai dulu dari menghayati keberadaan Allah. Menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saudara, ibu-ibu, kaum wanita, juga siapapun yang mendengar suara kebenaran ini, ayo, perintahkan jiwamu untuk menghayati Allah itu hidup. Allah itu hadir. Allah itu nyata. Katakan kepada jiwamu, Allah hidup, Allah hadir. Allah ada di sini. Ku taruh Tuhan di depanku, di mataku. Ku taruh Tuhan di mataku. Engkau Allah maha hadir di hidupku. Taruh Tuhan, saudaraku. Ya,
kita belajar mulai saat ini. Mulai saat ini, ayo saudara dan saya memerintahkan jiwa kita, seluruh saraf-saraf kita untuk mengakui Allah itu ada. Allah hadir. Allah ada di sini. Ucapkan di dalam hati. Jika perlu ucapkan di bibir. Tidak perlu maksud saya orang lain mendengar. Tapi telinga kita bisa mendengar suara kita sendiri. Allah ada di sini. Allah Maha Hadir. Yakini itu, saudaraku. Dan kalau saudara meyakini itu, dampaknya hidup saudara menjadi kudus. Saudara bisa membangun takut akan Allah secara proporsional. Kita tidak sembarangan berperilaku di tempat tertutup, di tempat terbuka, di balik korden, di balik pintu, di luar pintu. Kita takut akan Allah. Dan kita menjaga kesucian hidup kita. Sehingga kita bisa terus bertumbuh di dalam kesucian kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Alami itu, saudara, alami. Yang berikutnya, kalau kita menghayati kehadiran Allah, kita menjadi kuat, saudaraku. Kita menjadi kuat. Nah, banyak orang lebih yakin ada setan daripada ada Tuhan. Di tempat gelap takut. Di tempat sepi pada malam hari takut. Karena apa? Ada hantu katanya. Loh, kok lebih percaya hantu daripada Tuhan? Tuhan ada di sini. Allah hadir. Mau ada hantu, mau tidak ada, tidak masalah. Karena Allah yang beserta kita, Allah yang hadir, pasti melindungi kita. Waktu saudara naik pesawat mengalami turbulence, rasanya mau jatuh. Saudara tetap teduh, tetap tenang karena Allah hadir. Allah beserta saudara. Apalagi pada waktu kita berdoa. Kita percaya Allah hadir, kita akan lebih konsentrasi. Penyembahan kita tidak kita suarakan di ruang hampa atau tanpa sasaran, tanpa tujuan. Kita memiliki kecakapan membidik Allah setiap saat ketika kita berkata, aku sembah Engkau Bapa. Langsung tepat ada objek yang kita tuju, yaitu Tuhan semesta alam. Jangan hanya waktu kita di gereja, waktu kita berdoa, kita berusaha menghayati bahwa Allah itu ada. Tetapi biar setiap saat kita menghayati bahwa Allah itu ada. Allah Maha Hadir. Suarakan dalam dirimu, perintahkan kepada jiwamu, saraf-sarafmu, untuk mempercayai bahwa Allah itu hadir, Allah itu hidup, Allah itu nyata. Ini langkah awal, saudaraku, langkah pertama untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ya, sampai tanpa kita pikirkan, secara otomatis kita selalu ada dalam atmosfer kehadiran Tuhan. Allah menjadi nyata. Maka benar, saudaraku, Allah seakan-akan mati, seakan-akan tidak ada bagi orang yang tidak mempercayai Dia. Seakan-akan Allah mati, seakan-akan Allah tidak ada bagi orang yang tidak mempercayai Dia. Ia tidak sanggup mempercayai Allah. Sampai pada tingkat usia tertentu, orang tidak mampu lagi mempercayai Allah, bahwa Dia ada. Saudaraku, tapi bagi orang yang terus mengembangkan keyakinannya akan Allah, seperti yang telah saya sampaikan, perintahkan kepada jiwamu, saraf-sarafmu, seluruh indramu, bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir, Allah itu nyata, Allah itu ada. Saudara ada dalam atmosfer kehadiran Allah. Anda ada dalam lingkup kehadiran Allah. Nah, ini saudara harus kembangkan dalam diri saudara. Ada satu lagu yang saya tulis, saudara. Ya.
Lagu itu berbunyi begini, saudaraku. Ya. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Gitu, saudara. Setiap saat, dimanapun juga. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Oke. Ini langkah pertama ya, saudara. Langkah yang kedua, bertalian tentu dengan hal yang pertama. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, hati kita harus bersih. Tidak bisa tidak. Allah tidak bisa menyangkali hakikat dan kodratnya, serta tatanan yang dibangun, ditentukan oleh Allah. Terang tidak bisa bersekutu dengan gelap. Tidak bisa. Kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di balik pernyataan itu seakan-akan ada kalimat begini. Kalau kamu tidak kudus, aku tidak bisa bersekutu dengan kamu. Yang bisa menjadi pemisah antara Allah dan umat dosa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Tangannya tidak kurang panjang menolong. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu. Yesaya pasal 59. Jadi saudaraku sekalian, harus bersih. Hidup kita harus bersih. Dan kesucian itu segalanya, saudara. Segalanya. Percayalah, tidak ada sesuatu yang bisa menaklukkan, mengalahkan orang yang suci hatinya. Tidak ada sesuatu atau seseorang yang bisa menghancurkan dan merusak orang yang suci hatinya. Kalau saudara menghadapi masalah, problem, dimusuhi orang, dijahati orang, difitnah, ya, dianiaya, hanya satu untuk melawan keadaan itu, kesucian. Lawanlah dengan kekudusan, lawanlah dengan kesucian. Anda menang. Hal ini sebenarnya Tuhan ajarkan kepada saya ketika saya menghadapi badai di dalam kehidupan saya. Wah, berat ini Tuhan. Menghadapi orang-orang yang bermaksud untuk menghancurkan hidup saudara. Menghancurkan pelayanan saudara. Satu cara untuk melawannya, kesucian. Diam, tidak banyak bicara, bahkan tidak bicara sama sekali. Tidak membela diri, diam, Anda benar, Anda tidak benar, Anda salah atau tidak salah, diam, lalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, lawan dengan kesucian. Mungkin saudara ada yang ragu-ragu, dan banyak orang yang ragu-ragu. Masalah hidupmu itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu, kesucian. Di dalam kesucian tersebut, seseorang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak akan berbicara kepada orang yang hatinya kotor dan najis.
Tuhan tidak bisa bersekutu dengan mereka. Tuhan punya tatanan. Dan Tuhan dalam integritas yang sempurna untuk memenuhi tatanan tersebut, saudara. Jadi, saudara tidak harus hidup di dalam tatanan Tuhan. Suci. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Begitu dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Saudara tahu maksud suci hati itu apa di situ, saudara? Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Maksud suci hati di situ tentu kehidupan yang bersih di hadapan Allah, dan kesucian hidup itu membuat seseorang akan melihat Allah. Dalam bahasa aslinya, melihat di situ adalah optanomai. Optanomai. Melihat. Melihat. Ya. Artinya, saudara, bisa berarti melihat dengan hati. Jadi tidak melihat dengan mata di sini. Ya. Opsontai. Ya, opsontai. Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata jasmani. Kalau melihat dengan mata jasmani bisa maksud saya blepo, bisa teoreo. Tapi yang satu ini, saudaraku, berarti saudara melihat dengan hati. Memiliki pengertian melihat dengan hati. Orang yang suci hatinya itu akan peka mendengar suara Tuhan. Ya, kalau hati kotor seperti radio rusak yang tidak bisa menangkap gelombang. Ya, seperti TV yang tidak bisa menangkap gambar, signal gambar. Banyak semutnya, kacau-kacau, saudaraku. Demikian pula hati yang kotor tidak bisa menangkap suara Tuhan. Tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan. Ayo, kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, percayai Allah itu maha hadir dan seluruh jiwamu dicengkram oleh kehadiran Tuhan. Yang kedua, suci hatimu. Jangan ada dosa. Jangan ada kesalahan, saudaraku. Bagi para hamba Tuhan atau pendeta, waduh, mutlak kesucian ini. Karena kami, para hamba Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan, harus berdiri di mimbar dan menyampaikan firman. Doa, jemaat berdoa, jemaat berharap bahwa apa yang dikatakan hamba Tuhan itu benar-benar dari Tuhan. Tetapi kalau hamba Tuhan tersebut tidak bersih hidupnya, dia hanya menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan yang dia bisa peroleh melalui bangku sekolah tinggi teologi, pendidikan formal, atau membaca buku atau kata orang. Tapi dia tidak mendengar sendiri, saudara, tidak mendengar sendiri suara Tuhan. Nah, bayangkan, waduh, betapa bahaya pendeta seperti ini. Diyakini wakil Tuhan untuk menjadi juru bicara Tuhan. Tapi bicara dari dirinya sendiri. Karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Nah, ini yang menjadi beban kami di sekolah tinggi teologi, saudara. Jangan hanya mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi ajarkan kepekaan mendengar suara Tuhan. Dan untuk itu selain meyakini, menghayati kehadiran Allah, juga suci hati, bersih hati. Ini yang harus diajarkan kepada semua mahasiswa sekolah tinggi teologi yang suatu hari akan menjadi pendeta dan berbicara di mimbar-mimbar gereja. Harus dilengkapi dengan pimpinan Roh Kudus,
dari kesucian hidup seseorang. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara? Kalau hati kita tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Orang yang hidupnya mencicipi kesenangan dunia semata-mata, orang yang hidupnya hanya untuk kesenangan diri sendiri, atau masih memiliki ruangan untuk menikmati dunia seperti anak dunia, dia tidak akan mendengar suara Tuhan. Nah, ini penting sekali. Firman Tuhan juga mengatakan, saudara, di dalam Lukas 16 ayat 11. Kalau orang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak akan memperoleh harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya saudara tahu apa itu? Harta yang sesungguhnya itu firman Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, berbahagialah orang yang, maksud saya, orang yang dalam hal mamon yang tidak jujur itu benar, jadi tidak terikat kekayaan dunia. Dia bisa dipercayai mengerti firman. Kalau kita membaca ayat itu, saudara, ya di Lukas 16 itu, saudaraku, ayat yang ke-11 ya. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Wow. Harta yang sesungguhnya. Ini kalau dalam bahasa aslinya alitenon. Diterjemahkan seperti ini ya. Ya, kita tidak tahu kenapa diterjemahkan begitu, saudaraku. Harta yang sesungguhnya. Padahal dalam teks aslinya kebenaran. Kalau kamu masih materialistis, terikat dengan percintaan dunia, kamu tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Ini sama dengan kamu tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara hidup tidak dalam kekudusan, Anda tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Kalau sebagai hamba Tuhan ya saudara, sebagai pelayan Tuhan ya, dari dulu saya kadang-kadang bertemu orang yang menyampaikan pesan Tuhan katanya. Pak Eras, saya harus menyampaikan pesan Tuhan begini, bla 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 bla. Wah, dulu saya agak gentar juga saudara. Jangan-jangan benar orang ini. Tapi sekarang saya mengerti. Kalau hidupku tidak bercacat, tidak bercela, Tuhan tidak perlu harus memakai orang untuk menegur saya. Saya sudah bisa mengerti sendiri apa yang Tuhan kehendaki harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat, dosa apa yang harus kutinggalkan, kebiasaan apa yang salah yang harus kutinggalkan, atau sesuatu apakah yang harus kupersembahkan kepada Tuhan. Makanya harus suci hati. Kalau hatimu tidak suci, tidak bisa, saudaraku. Untuk bisa mendengar firman Tuhan, suci hati dan tidak terikat dengan dunia. Selama orang masih memiliki perasaan bisa dibahagiakan oleh dunia ini, tidak mungkin dia peka mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara sekeras apapun, dia tidak mendengar karena ia terikat dengan percintaan dunia. Jangan terikat. Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana tidak terikat dengan percintaan dunia. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang hidup di dalam rencana Allah. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang berdialog dengan Tuhan, yang bisa bertemu muka dengan Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk rencana Allah. Musa itu hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah, menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Abraham itu meninggalkan negerinya, kampung halamannya, ke satu negeri yang Allah Bapa akan tunjukkan, saudaraku sekalian. Ya, itu orang-orang yang kepentingannya hanya Tuhan.
Dia tidak punya kepentingan lain dalam hidup kecuali dia menuruti apa yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Ketika Allah berkata, keluar kamu dari negerimu, dari sanak familimu, Abram keluar. Dan tentu Abram seorang yang peka mendengar suara Tuhan. Karena memang hidupnya untuk memenuhi rencana Allah. Yusuf juga begitu. Ingat ketika Yusuf sudah di Mesir, saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum di Mesir. Nah, suatu ketika Yusuf terus terang bahwa dirinya lah adik mereka menjadi ketakutan. Tapi Yusuf berkata, Tuhanlah yang membawa aku mendahului kalian ke Mesir. Supaya keluarga kita, kata Yusuf, supaya keluarga Yakub tidak musnah, tidak habis, tidak mati semua, saudara. Dan hari ini kita melihat kenyataan, ada banyak bangsa-bangsa kuno di sekitar Kanaan lenyap. Tetapi Israel yang sudah ada 1400-1500 tahun sebelum Masehi masih eksis. Ini kalau bukan tangan Tuhan tidak bisa, saudara. Kalau bukan tangan Tuhan tidak bisa. Maka bangsa itu dipelihara Allah. Yusuf salah satu yang dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa itu. Allah membawa Yusuf mendahului mereka ke Mesir. Supaya Yusuf jadi penguasa di Mesir dan bisa menolong keluarganya yang di tanah Kanaan. Itu Yusuf, saudara. Di dalam kisah Alkitab kita juga menemukan sosok hebat bernama Esther yang menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan atau pembinasaan. Tuhan selalu membangkitkan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pasti mendengar suara Tuhan. Untuk apa Tuhan berbicara kepada saudara kalau saudara tidak diperhitungkan sebagai orang yang memiliki peran di dalam pekerjaan Tuhan? Harus ada peran. Hidup dalam rencana Allah. Allah berjalan bersama dengan orang-orang yang hidup di dalam rencananya, yang hidup di dalam pekerjaannya. Saya pernah mengemukakan ini. Allah berurusan hanya dengan orang yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Dia. Allah tidak akan berurusan dengan orang yang tidak mau berurusan dengan dirinya. Siapa orang-orang yang berurusan dengan Allah? Yang hidupnya kudus. Dan yang kedua, menyediakan diri untuk memiliki tempat di hadapan Allah, mengabdi, melayani Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi hiduplah di dalam rencana Allah. Setiap kita itu memuat, mengandung, memikul rencana Allah. Ya, banyak orang yang sudah merasa hidupnya hancur. Hancur pernikahannya, hancur usahanya. Wah, rasanya dia tidak memiliki tempat di hadapan Allah. Dia bukan orang istimewanya Tuhan. Padahal, saudaraku, saudara dan saya itu orang-orang istimewanya Tuhan. Yang oleh karenanya Bapa mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sampai begitu? Karena Allah mengasihi kita. Kita berharga, kita berarti di mata Allah. Oleh sebab itu kalau kita berharga berarti di mata Allah, kita harus masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Mungkin tidak harus dari aktivis jemaat ya, mungkin tidak harus. Tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menggiring, membawa orang kepada keselamatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Setiap kita punya tempat. Saudara dipakai untuk menyelamatkan orang tua bisa. Menyelamatkan menantu, anak dan cucu-cucu saudara bisa. Jadi sebelum kita tidur di kuburan, kita harus bekerja. Jangan berhenti bekerja. Sampai napas kita berhenti, sampai jantung kita berhenti berdetak, nadi kita berhenti berdenyut, baru kita tidak lagi bekerja apa-apa untuk Tuhan. Tapi selama kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kita harus berusaha mencari tempat
di mana kita bisa berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Orang yang memberi diri berbakti kepada Tuhan untuk memenuhi rencananya. Kan Allah punya rencana keselamatan atas muka bumi ini. Orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, benar-benar memberi diri untuk ada di ladang Tuhan, akan mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada sembarang orang yang hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri. Mungkin diberi kesempatan Tuhan untuk berubah dan bertobat. Tapi kalau sampai tidak bertobat, no excuse, gak ada ampun. Dan ini kenyataan, ada orang-orang yang gak bisa diperbaiki lagi. Terlalu rusak. Sehingga tidak bisa diperbaiki lagi, saudaraku. Nah, ini celaka sekali, saudara. Telinganya sudah budek, matanya sudah picek. Tidak bisa melihat kemuliaan Allah, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena tidak hidup di dalam rencana Allah, tapi hidup untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kita begitu. Ayo kita hayati kehadiran Tuhan. 1, kita hayati kehadiran Tuhan. 2, saudaraku sekalian, hidup di dalam kesucian Allah. 3, tidak terikat dengan percintaan dunia. 4, hidup dalam rencana keselamatan Allah atas dunia atau melakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, ada tempat bagi saudara untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Ada tempat yang Allah sediakan, saudara. Jangan saudara terkecoh, tertipu oleh iblis dengan perkataan, kamu saja tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kamu sendiri lihat nih, kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Ya memang ada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah sibuk dengan Tuhan. Tetapi ada orang-orang, saudaraku sekalian, yang menyediakan diri untuk sibuk dengan Tuhan. Ada juga orang yang tidak terlalu mau sibuk, yang memberikan porsi untuk pelayanan terbatas. Padahal yang benar bagi kita yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar bagi kita, saudaraku sekalian. Ya saudaraku, hidup kita hanya untuk Tuhan. Untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kepada orang-orang yang hidup di dalam rencana Allah, yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, orang-orang yang akan peka mendengar suara Tuhan. Memang ada orang-orang Kristen baru yang bisa mendengar suara Tuhan dan kelihatannya Tuhan mengistimewakan orang itu untuk bisa mendengar suaranya. Ada orang-orang seperti itu. Saudaraku, orang yang hidup hanya untuk pelayanan Tuhan, sehingga orang-orang itu mendengar suara Tuhan. Tuhan terbimbing, saudaraku. Tapi ada orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu bicara kepada orang-orang seperti ini. Untuk apa Tuhan bicara? Ada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Allah tidak mau bicara kepada mereka. Untuk apa Tuhan bicara? Kalau dia orang Kristen baru, ya Tuhan masih mau bicara. Saya setuju. Allah masih mau berbicara. Tapi kalau sudah menjadi orang Kristen 10, 15, 20 tahun, masih kekanak-kanakan, masih sibuk dengan dirinya sendiri, fokusnya masih harta dunia, kesenangan dunia, kehormatan, tidak bisa. Dia tidak layak mendengar suara Tuhan. Untuk apa? Tuhan berbicara kepada orang yang sibuk dengan Allah. Orang yang menyediakan diri hidup di dalam rencana Allah, yang menyediakan diri hidup untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pelit berbicara. Tuhan mau selalu berkata-kata kepada umatnya setiap saat. Bukan waktu-waktu tertentu Tuhan bicara dan waktu yang lain Tuhan tidak berbicara. Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara. Tidak akan berhenti berbicara. Dia akan bimbing kita sampai kita penutup mata. Tetapi kalau kita, saudaraku, tidak percaya Allah itu ada, ragu-ragu, tidak suci,
masih terikat dengan percintaan dunia, tidak hidup dalam rencana Allah, tidak akan mendengar suara Tuhan. Tuhan seakan-akan mati, Tuhan seakan-akan tidak ada. Orang seperti ini akan kehilangan Allah selama-lamanya dan mengerikan. Tetapi yang kita harus lakukan sekarang, percaya Allah itu hidup dan hadir. Perintahkan jiwamu untuk meyakini Allah itu hidup dan hadir. Lalu saudaraku sekalian, hiduplah di dalam kesucian. Lalu saudaraku sekalian, jangan terikat dengan percintaan dunia. Dan yang terakhir, hidup di dalam rencana Allah. Oh saudaraku, kalau saudara penuhi hal ini, saudara tidak berkata, berbicaralah padaku. Tuhan pasti berbicara. Di dalam masalah-masalah yang saudara hadapi, Tuhan memberikan tuntunan. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, ketika berdiri di mimbar, Tuhan akan menaruh perkataannya di mulutmu. Sehingga kau menjadi begitu berhikmat. Dan apa yang kau sampaikan sering tidak pernah diketahui orang. Karena itu marifat. Tuhan memberi marifat, hikmat kepada saudara. Untuk saudara bisa melihat apa yang orang tidak lihat. Anda bisa menangkap suara Tuhan. Ya bagi hamba Tuhan. Dan menyuarakannya kepada jemaat. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Ayo kita mulai mendengar suara Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan mau bicara terus kepada kita. Tapi masalahnya apa kita layak mendengar suara Tuhan? Untuk apa Tuhan berbicara kepada kita? Dengan tuntunan mentoring yang saya sampaikan ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Kiranya hati saudara dibuka. Optimis Tuhan mau berbicara kepada kita. Dengan limpahnya Tuhan akan berbicara. Asal saudara menghayati dan mempercayai Dia hidup. Hidup suci, tidak terikat dunia. Dan hidup di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara akan menjadi kekasih Tuhan. Sejak di bumi ini. Memiliki tempat di hadirat Allah. Sejak di bumi ini. Dan ketika Anda menutup mata suatu hari nanti. Anda masuk surga. Saya masuk surga. Kita melayani Tuhan selama-lamanya. Ayo kita mendengar suara Tuhan. Bukan hanya saudara, saya pun juga mengusahakan, saya pun juga merindukannya, saya pun juga bergumul sampai sekarang. Dan firman ini untuk kita, untuk saudara dan untuk saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, inilah pesan Tuhan untuk saudara. Dan mulai hari ini kita akan mendengar suara Tuhan ya. Saya sedang berlatih juga untuk terus mendengar suara Tuhan ya. Ingat saudaraku, luar biasa, mempercayai Allah itu hidup dan hadir, hidup suci, tidak terikat dunia, dan hidup dalam rencana Allah, dalam pekerjaan Tuhan. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Bapa di sorga Elohim Yahweh, turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai sekarang, mendengar suara Tuhan. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian di Wanita Surgawi episode yang akan datang. Tuhan memberkati.